Setelah panik sebentar, Qin Chen dengan cepat menjadi tenang. Prioritas utama bukanlah panik di sini, tetapi mencari cara untuk keluar dari sini secepat mungkin. Memikirkan hal ini, sosok Qin Chen berkedip, dan dia terbang lurus ke atas, menuju pusat gurun hitam tak berujung. Ledakan. Dalam kehampaan, sosok Qin Chen tersapu, berubah menjadi garis hitam, dan tiba-tiba menghilang ke dunia tanpa akhir. Gurun hitam ini sangat tandus, selain penguasa penjara hitam yang dia temui di awal, Qin Chen belum pernah bertemu orang lain. Selama terbang lintas, Qin Chen juga mencoba berbagai metode untuk menghubungi dunia yang kacau, tetapi selalu gagal. Saya dapat merasakan bahwa dunia yang kacau masih ada di tubuh saya, tetapi hubungan antara saya dan dunia terganggu oleh suatu kekuatan khusus, yang membuat saya tidak dapat secara langsung mengendalikan dunia yang kacau. Dunia ini tampaknya memiliki pengaruh tertentu pada kekacauan dunia. Pasti menekan dan menutupi. Setelah beberapa tes, Qin Chen secara bertahap mendapatkan beberapa petunjuk. Harus ada semacam kekuatan misterius antara langit dan bumi, yang mengganggu semua ini. Untungnya, Qin Chen, pedang berkarat misterius yang dipercayakan dalam pikirannya, masih bisa diaktifkan. Jika dia bahkan tidak bisa mengaktifkan pedang berkarat misterius, maka Qin Chen mungkin akan lebih gugup. Mata penciptaan. Selama terbang melintas, Qin Chen mengaktifkan mata penciptaan lebih jauh lagi, melihat ke depan, di tengah alisnya, sebuah pupil tak terlihat mekar dan menyelimuti bagian depan. Bersenandung. Mata mekar, menutupi dunia, menangkap aliran aturan. Awalnya, jika ada seorang gadis kecil, mata yin dan yang hidup dan matinya mungkin bisa melihat lebih banyak hal, tapi sekarang, Qin Chen hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Ini adalah, pada saat dia melemparkan Eye of Creation, Qin Chen merasakan krisis, seolah-olah kekuatan khusus menyelimutinya. Kekuatan yang tidak dapat dijelaskan ini membuatnya sedikit merasa aneh, perasaan tidak nyaman, rambut seluruh samar-samar berdiri. Apa yang terjadi? Qin Chen mengerutkan kening dan merasakan dunia. Faktanya, setelah memasuki gurun hitam di awal, Qin Chen memiliki perasaan ini samar-samar, tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Setelah melemparkan mata penciptaan pada saat ini, rasa Tuhannya telah meningkat pesat, dan perasaan ini menjadi semakin jelas. Namun, melihat sekeliling dengan hati-hati, tidak ada yang aneh. Menurut binatang hantu itu, tempat ini terkait dengan Dewa Laut di Laut Mati, tapi sekarang sepertinya tidak ada hubungannya dengan itu. Nah, apa itu? Tiba-tiba, mata ciptaan Qin Chen menangkap Dewa Laut di gurun di bawah sesuatu yang aneh, sosoknya berkedip, dan dia langsung mendarat di gurun. Ledakan. Niat membunuh yang menakutkan menyebar, langsung menjatuhkan kerikil, mengungkapkan beberapa mayat yang rusak. Mungkinkah tuan dari area terlarang yang memasuki tempat ini sebelumnya? Qin Chen terkejut, dan dengan cepat melangkah maju, mengamati dan bertanya dengan hati-hati, mengerutkan kening, tidak, itu bukan penguasa baru dari area terlarang. Mayat-mayat ini sudah lama layu setelah bertahun-tahun, mereka telah lapuk sampai hanya bentuk tubuh yang tersisa. Dengan sentuhan ringan, mereka berubah menjadi abu dan menghilang. Tidak hanya tubuh mereka, tetapi juga baju besi, senjata, dan bahkan pakaian mereka dan tersebar, berubah menjadi abu dan menghilang. Menilai dari kondisi mayat, orang-orang ini seharusnya sudah mati selama bertahun-tahun, dan mereka bahkan mungkin bukan pembudidaya hantu di zaman ini. Qin Chen berdiri, melihat ke kejauhan, dan merasa sangat berat di hatinya. Setelah pemeriksaan hati-hati, ia menemukan beberapa poin kunci. 1. Mayat-mayat ini semua adalah mayat dari masa lalu, bukan penguasa dari kumpulan area terlarang ini. Kedua, suasana di sini aneh dan mengandung kekuatan khusus yang kuat. Mayat-mayat ini dapat disimpan di sini untuk waktu yang lama. Sebelum mereka mati, mereka semua harus menjadi orang kuat dari detasemen tingkat ketiga. Detasemen rangkap 3 milik alam tatanan abadi, dan aturan yang dikendalikan olehnya adalah abadi, dan mereka hampir abadi. Hanya orang kuat seperti itu yang dapat mengawetkan mayat selama bertahun-tahun tanpa pembusukan. Namun, hari ini dan tubuh fisik mereka berubah menjadi abu yang tak terlihat dan menghilang setelah disentuh dengan ringan. Bahkan senjata,
baju besi, dan harta lainnya akan musnah. Ini menunjukkan bahwa di dunia ini, ada kekuatan khusus yang dapat memusnahkan kekuatan 3 kali lipat tatanan abadi. Alasan mengapa itu bisa dilestarikan sebelumnya adalah karena tidak ada yang menghancurkannya di bawah penguburan, tetapi sekarang terekspos ke udara dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Bahkan kekuatan urutan 3 detasemen abadi dapat dimusnahkan, kekuatan macam apa yang ada di sini? Hati Qin Chen terasa berat. Awalnya, dia ingin merasakan sisa tatanan abadi dan beberapa jalan dari mayat-mayat ini, tetapi sekarang jalan yang dulunya dimiliki oleh orang-orang kuat ini telah lama dimusnahkan di dunia, dan dia tidak dapat merasakan sedikit pun. Suara mendesing. Dia terus terbang ke depan. Mengandalkan mata ciptaan, Qin Chen segera melihat beberapa tempat abnormal, yang semuanya adalah mayat yang jatuh, setelah terkena udara, mereka akan menghilang menjadi abu dan menghilang menjadi abu yang tak berujung. Tidak ada informasi yang berguna. Selain itu, semakin dalam memasuki gurun hitam, semakin tinggi kemungkinan munculnya mayat. Dengan terbang terus-menerus, rasa krisis di hati Qin Chen menjadi lebih kuat dan lebih berat. Tujuannya memasuki kawasan terlarang Laut Mati adalah untuk meninggalkan tanah terlantar hidup-hidup, karena tempat ini sangat mungkin menjadi kunci untuk keluar dari tanah terlantar. Oleh karena itu, kawasan terlarang Laut Mati hampir harapan semua orang, termasuk Qin Chen. Tapi sekarang, ada begitu banyak mayat kuno di sini, yang membuat Qin Chen merasa tertekan. Penemuan mayat tersebut membuat Qin Chen langsung mengerti dua hal. Pertama, di zaman kuno, banyak orang kuat memasuki tempat ini, kemungkinan besar tahanan dari tempat yang ditinggalkan, Qin Chen dan yang lainnya bukanlah orang kuat pertama yang masuk. Kedua, setelah orang-orang kuat ini memasuki area terlarang Laut Mati, tidak ada yang meninggalkan sangkar Laut Mati hidup-hidup, karena begitu seseorang dibiarkan hidup, pasti akan ada berita yang tersebar di dunia bawah. Tapi tidak peduli apakah itu leluhur dari segudang tulang, Kaisar Yuming, atau bahkan semua tahanan yang dipenjara di sini, tidak ada yang pernah mendengar ada orang yang meninggalkan sangkar Laut Mati ini. Dengan begitu, sangat mungkin kawasan terlarang Laut Mati ini bukanlah jalan keluar dari negeri Laut Mati, melainkan hanya kawasan terlarang khusus. Dan, Qin Chen mengangkat kepalanya dan menatap sekeliling. Tubuh yang kuat dari tingkat 3 detasemen tidak dapat rusak, mengandalkan aturan dari sumber aslinya untuk bertahan hidup, bahkan jika mereka tidak makan atau minum, mereka bisa abadi selamanya. Tapi sekarang, mayat orang kuat ada di mana-mana di sini, dan bahkan tidak ada satu pun yang selamat. Dengan cara ini, sangat mungkin ada semacam bahaya yang tidak diketahui di sini, dan bahaya ini dapat dengan mudah memusnahkan orang-orang kuat yang memilikinya, melarikan diri dari alam 3. Apa bahayanya? Merasakan rasa krisis yang menjulang di benaknya, hati Qin Chen menjadi semakin berat. Harus mencari tahu ini secepat mungkin. Sosok Qin Chen berubah menjadi streamer dan berakselerasi ke depan meskipun mata ciptaannya gagal menangkap tempat khusus, dia masih bisa merasakan bahwa semakin dalam dia memasuki kedalaman gurun hitam, aura yang lebih gelap menjadi semakin kuat. Dan di bawah mata ciptaan, seseorang dapat melihat sesuatu yang samar-samar ada di bagian terdalam gurun pasir tak berujung, gelap gulita, dan tidak mungkin membedakannya sama sekali. Jika di luar, Qin Chen pasti berlari sejauh yang dia bisa di tempat yang aneh, tetapi di tempat yang ditinggalkan ini, Qin Chen tidak punya pilihan, bahkan jika dia tahu bahwa ada kemungkinan besar bahaya di depan, tetapi untuk meninggalkan sini, kita harus lewat. Meskipun harapannya tipis, Qin Chen mengerti bahwa kemungkinan besar ini satu-satunya kemungkinan baginya untuk pergi dari sini. Saya tidak tahu berapa lama untuk terbang, Qin Chen tiba-tiba merasakan sedikit pusing di benaknya. Apa yang terjadi? Qin Chen menggelengkan kepalanya, dia pikir dia terlalu lelah pada awalnya, tetapi dia segera bangun, bagaimana mungkin sumber konsumsi terbang membuatnya merasa lelah? Dengan basis kultivasinya, selama dia tidak menderita serangan jiwa, bahkan jika dia bersaing dengan beberapa orang kuat selama 3 hari 3 malam, tidak mungkin lelah. Ada yang salah. Saat Qin Chen hendak memeriksa tubuhnya dengan hati-hati. Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Ghost King Tooth, sadarlah, cepat berhenti,
kamu gila, kamu benar-benar gila. Suara panik, kemarahan dan kecemasan terdengar. Qin Chen berhenti, dan melihat perbaikan hantu jauh di depan, dengan panik mendesak Ming Bao-nya untuk menyerang. Dan di depannya, seorang lelaki kuat mendesak harta karun api penyucian yang gelap, terus-menerus menahan serangannya, dengan ekspresi cemas, dan terus berteriak. Tapi penggarap hantu yang menyerang tidak peduli, dia hanya menyerang seperti neraka, membiarkan asalnya sendiri terbakar, tetapi matanya sangat gila. Orang yang menyerang adalah penguasa hantu gigi raksasa, tetapi yang menghentikannya adalah penguasa neraka. Qin Chen terkejut, dan dengan cepat melangkah maju. Ketika dia merasakan pihak lain, penguasa penjara hitam jelas melihat Qin Chen, dan wajahnya tiba-tiba menjadi bahagia. Kakak Mingzu, bantu aku menghentikan gigi raksasa itu dengan cepat, dia gila. Tuan penjara neraka buru-buru berkata, dengan kekuatannya, dan dia tidak ingin menyakiti hantu gigi raksasa itu, di bawah kegilaannya, dia tidak bisa menekannya. Apa yang terjadi? Qin Chen mengerutkan kening. Tuanku juga tidak tahu. Setelah Juya dan aku berpisah darimu, kami bergerak maju, tapi tiba-tiba dia menyerang kemana-mana seperti orang gila, dan dia tidak bisa menghentikannya, kata penguasa penjara hitam dengan cemas. Qin Chen hanya punya waktu untuk melihat hantu gigi raksasa saat ini. Wajahnya sedikit berubah ketika dia melihatnya. Pada saat ini, hantu gigi raksasa itu dalam keadaan yang sangat salah, dan matanya merah, seolah-olah dia telah jatuh ke keadaan khusus, terus-menerus serangan gila. Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Giant Fang Mingbao-nya didorong secara ekstrim olehnya, mengabaikan bahwa desakan semacam ini menghabiskan esensinya, dan maju dengan putus asa untuk membunuh, bahkan ke arah yang mendekat. Qin Chen juga tidak merasakan apa-apa, seolah-olah ada monster yang tak terhitung jumlahnya di depannya. Namun nyatanya, hanya ada gurun hitam tak berujung di depannya. Dan penguasa neraka, hanya ingin menekan perilaku gilanya. Hantu gigi raksasa terus bertarung, dan gurun hitam pekat di depannya berubah menjadi parit pasir panjang di bawah serangan gigi raksasanya. Hanya dalam beberapa saat, parit pasir kembali ke keadaan semula di bawah gulungan ombak, sungai pasir hitam pekat. Sepertinya gila.